Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih sama saya Tommy ya di Amin 1 Lebaran Idul Fitri 2024 atau 1445 Hijriah dari Jalan Selawu Singaparna, Tasikmalaya. Oke, tadi beberapa poin itu Gunung Galunggung keren banget. Enggak, saya sempat ngambil beberapa footage, tapi ternyata ada trouble yang nggak tahu nanti mungkin juga saya cari tahu lagi apa sih penyebabnya gitu sampai file itu tidak bisa diekspor file dengan footage saya. Tapi yang jelas hari ini kira jam 3 sore di hari ke-29 Ramadan ya, atau Amin 1 Lebaran, karena insya Allah kalau memang semuanya sudah ini Lebaran itu akan jatuh pada 10 April 2024 ya. Nah ini artinya kita Amin 1 malam takbiran masih di menyusuri atau ngabuburit hari terakhir, ngabuburit hari terakhir di edisi khusus harus mudik balik Lebaran 2024. Ini kita lewat jalur Jalan Salamu ya, dari Garut Jalan Salamu, kita kemudian ke Kabupaten Salamu arah ke Singaparna Tasikmalaya untuk selanjutnya bisa langsung tembus kembali ke jalan nasional yaitu ke Ciamis, Banjar dan ke Jawa Tengah. Tapi untuk sore ini saya mungkin nggak akan sampai ke batas provinsi ya seperti yang direncanakan, karena memang ternyata ada banyak hambatan atau obstacle, ada hal-hal yang apa namanya ya nggak bisa dihindari begitu, termasuk diantaranya cuaca, karena yang subuh mungkin yang pagi yang subuh tadi ya, eh, jalur di selatan ini mulai dari Nagrek sampai dengan Malangbong itu diguyur hujan gitu, termasuk di kawasan Garut kemudian mengarah ke jalur ini. Tapi tidak, kalau di ke jalur ini tidak terasa kan ini bahkan di Malangbong, di kawasan Malangbong atau mungkin sudah masuk di Tasikmalaya ya, atau di Kecamatan Pagram kita banjir tanah yang merendam warga, dan ya itu tidak ada korban jiwa ya, tapi sempat mengganggu kabar informasinya arus lalu lintas, terutama yang melalui jalur alternatif dan Pagar Ageng, Pesantren Surya Laya menuju ke arah Nyamin. Oke, kita lanjut ya. Sekarang saya di Kecamatan Salawu. Nah, dari Salawu ini ke Tasikmalaya kurang lebih kira 40 kilometeran deh. Ya kurang lebih lah. Atau mungkin 1 jam perjalanan rasanya kurang lebihnya ya, menurut Google Map, atau 44 menit mungkin tepatnya, lebih lebih cepat. Dan bisa dilihat sama-sama ya gimana situasi arus lalu lintas sama teman-teman lah ini lihat di kawasan ini eh, lancar begitu. Mudik-mudik yang mengarah ke arah timur memang jarang menggunakan jalur ini gitu, kecuali memang kalau misalnya di jalur utamanya Nagreg Limbangan Malangbong itu mengalami kepadatan yang luar biasa, dan sudah mengular gitu kepadatannya, antriannya panjang gitu. Nah ini pasti-pasti mereka akan lewat sini, tapi karena sejauh ini di sana pun relatif lancar gitu, relatif lancar. Ada misalnya sedatan-sedatan tapi tidak berlangsung lama karena polisi sudah mulai. Jadi yang di sini pun tidak terlalu ramai lah, kecuali memang pemudik-pemudik yang berasal dari kota Garut ya. Kota Garut kemudian mengarah ke arah timur di Tasikmalaya, Jambi, Banjar, atau bahkan di Pangandaran. Nah ini mereka lewat sini, terutama mereka yang menggunakan roda dua. Banyak roda empat juga ya.
Jadi ya inilah seperti inilah visi jalan dan geometrik jalannya secara umum seperti ini. Semua marka jalan terlihat dengan jelas itu. Aspal atau landasan pacu bagi kendaraannya nampak sangat bagus ya, bagus lah itu. Nah itu Bekasi Singaparna itu bis lewat sini ya. Ini masih kawasan Sawal, kok Sawal, Salawu ya. Nah, setelah ini nanti kita akan memasuki kecamatan Mangunreja. Kita memasuki kecamatan Mangunreja. Kemudian untuk masuk ke Singaparna dan nanti saya akan mengambil jalan uh, lingkar terbang yang baru dibuat oleh Provinsi Jawa Barat beberapa tahun yang lalu. Yang namanya Jalan Cisinga ya. Itu yang menghubungkan antara Ciawi Singaparna gitu. Jadi kita tidak akan melintasi apa namanya kota Tasikmalaya gitu kurang lebih. Oke, ini di depan ada pertigaan mengarah ke Pamijahan. Nah, itu ke sebelah kanan Pamijahan ya. Banyak juga yang mudik sana karena memang Kabupaten Tasikmalaya ini menjadi salah satu tujuan kota tujuan mudik ya. Seperti itu. Dan ramai itu, ramai. Tapi kendaraan bisa dipacu cukup antara 40 sampai 60 km per jam. Artinya lancar. Oke, nanti kita lanjut ya. Kalau udah masuk ke Singaparna, seperti apa atau setidaknya ke Mangunreja nih. Bentar lagi. Videonya kita lanjut. Ya, ini kita udah masuk ke wilayah Kecamatan Mangunreja. Nah, Mangunreja ini kalau teman-teman tahu, mungkin banyak yang tahu juga sih. Kalau orang Jawa Barat ya atau orang Bandung banyaknya tahunya Mangunreja adalah produsen asik. Produsen kupat tahu ya. Kalau disebutin kupat tahu Singaparna, Mangunreja. Nah ini kawasan Mangunreja tuh di sini. Nanti bisa dilihat tuh ya. Biasanya ini nggak ada yang jualan. Ya maksudnya eh, apa warung-warung begitu ada tulisan-tulisannya gitu kan. Biasanya seperti itu. Nah, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Ntar saya tutup visor dulu. Oke, kupat tahu. Nah itu. Kalau di tempat kalian namanya apa ya kupat tahu? Kupat kupat itu ya ketupat ya, lontong ketupat. Nah itu. Jadi kalau kalau misalnya mau lebaran kayak begini orang sini mah udah nggak bingung bikin ketupat tuh ya, memang tiap hari juga mereka kalau ini ketupat ya kupat ngumpat katanya ngupat gitu. Mengerja ya ini undang-undang mengerja artinya kita setelah selepas ini akan oh mungkin Cigalontang dulu ya. Nah, baru nanti masuk ke Singaparna gitu. Oke, nanti videonya kita lanjut lagi. Beneran nanti kita di Singaparna kita lanjuti video. Oke, ini kita udah masuk ke aduh, sorry. Masuk ke Singaparna ya. Nah, ini alun-alun Singaparna ada di depan. Seperti inilah kondisinya. Rame Singaparna ya. Nah, ini nah ini sebetulnya bisa eh,
lewat kanan ya ke Tasik, Jateng, tapi ini Google Map menyarankan untuk lurus. Kita coba apa yang apa namanya, yang diarahkan oleh Google Map ya. Ketemunya di jalur yang sama nanti di sana. Kondisi, aduh, di Singaparna, H-1 Idul Fitri. Dalam episode khusus ngabuburit sih, kayak apa aja episode khusus. Ya hiburan lah. Ngomong-ngomong udah mulai kerasa ini keroncongan di perutnya, aduh. Tahan, tahan. Oke. Oke, ini dia lewat shortcut katanya, tapi memang apa ya, jalannya agak-agak sempit ya, aktivitasnya cukup tinggi nih. Tapi kayaknya di sana lebih macet lagi tuh. Tapi ya udah, kita ikut aja. Oh, ini rumah siapa ini? Bupati gitu. Jalan Raya Jalan Panyingkiran, Singaparna, Tasikmalaya. Ya, teman-teman, jadi ini mohon maaf kalau nanti ternyata video ini baru bisa terupload telat ya. Ya mungkin udah, kalau teman-teman nonton ini udah di Idul Fitri lah, dan udah nggak ada lagi cerita ngabuburit sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa. Ini karena ini ya, saya coba upload, ternyata di YouTube desktop studio saya tuh apa ya, dia lagi apa ya, mungkin maintenance atau apalah gitu, jadi nggak bisa ngupload gitu. Kurang lebih kayak begitu. Jadi ya sudahlah, yang tadinya mau saya kejar eh, per satu hari gitu ya, kalau misalnya saya ngomong H-3 pasti saya uploadin di H-3 gitu. H-2 saya uploadin di H-2, H-1 saya uploadin di H-1. Rupanya nggak memungkinkan, jadi mohon maaf karena ini juga besok Lebaran gitu ya. Jadi saya mohon maaf, memohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman semua kalau ada salah-salah kata gitu. Kalau selama dalam rekaman video salah ucap, salah kata segala macam gitu, atau yang bikin menyinggung perasaan, mohon maaf sebesar-besarnya di hari yang fitri. Tapi ini bukan closing ya, statement ya, bukan penutup, cuma hanya pemberitahuan yang tadi dulu gitu. Makanya saya mohon maaf, dan kebetulan juga bertepatan momennya gitu dengan Idul Fitri begitu besok ya. Jadi mohon maaf lahir dan batin gitu. Ini harusnya kalau cuaca cerah sih sebetulnya harusnya bisa kelihatan nih Gunung Galunggung. uh, Ya nggak tahu juga sih itu kenapa ya, mungkin ya karena maintenance itu yang pertama, obstacle di Insta 360 X3 saya gitu, hambatan masalah teknis entah apalah gitu ya. Jadi beberapa footage ketika beberapa video yang sudah saya rekam itu, yang udah saya rekam tuh ketika mau kan kalau Insta mah harus di aplikasinya ya. Nah ketika mau diekspor itu ke ke HP gitu, dia dia nggak mau gitu. Bahasanya tuh katanya file Anda tidak support untuk ekspor gitu.
tidak mendukung ekspor. Nah, saya bingung kenapa ya, kok nggak bisa di ini. Nah, seenggaknya ada dua hasil footage saya ya, dan dua-duanya udah dapat ngedit di apa namanya, di aplikasi instanya. Aduh, dia bilang capek-capek ngedit dong. Aduh, tahu sendiri kan kalau ngedit footage-nya insta kayak gimana gitu. Harus benar-benar rapi, bikin apa namanya, frame-nya segala macam. Aduh ya Allah, saya bilang ini godaan. Ya sudahlah, saya bilang. Akhirnya juga berpengaruh. Saya juga sampai sekarang nggak tahu mau gimana itu. Satu di antaranya saya hapus akhirnya. Kata temen sih kan harus dihapus gitu ya, hapus. Mungkin penuh memori ini gini gini gini. Ya udah, perasaan saya belum penuh gitu. Dan udah dihapusin. Ternyata yang kedua ini nih, itu udah dihapus semua sama saya. Maksudnya yang di instanya ya, di aplikasi instanya. Termasuk yang di apa namanya, di kameranya sendiri gitu. Jadi udah saya hapus semuanya, terus ngambil ada lima footage ya, dan lima-limanya udah saya dapat ngedit. Satu di antara kelima itu, dan bagian yang krusial nggak bisa diekspor. Waduh, dia bilang. Padahal mau memori kosong gitu di, ya maksudnya ya nggak penuh gitu ya, ini ya kosong. Oh ya sudahlah, saya bilang. Nanti saya cari tahu lagi, nggak tahu, atau mungkin teman-teman ada yang tahu, nanti ya mungkin kasih tahu lah di kolom komentar ya. Makasih juga ini ilmunya, maklum apa, baru gitu maksudnya, dapat troubleshot kayak gini gitu. Ya gitu, teman-teman, ini kita masih sekitar, oh ya ini Google Maps ini saya arahkan ke apa namanya, Gentong ya sebetulnya, kawasan Gentong atau Simpang Pamoyanan gitu, kawasan Gentong. Tapi ya mudah-mudahan sih nggak hujan sih gitu. Nah, ini kurang lebih kalau menurut menurut penuturan si Google, si Mbak Google, bentar, jalannya buruk nih, buruk, dan mohon maaf agak berisik, kalau agak berisik ya karena itu tadi ada knalpot brong dan jadi mohon maaf. Saya mau buka visor dulu dikit. Harusnya ini 9,7 kilometer lagi nih, atau sekitar 18 menit lagi menurut perkiraan waktunya dari si Mbak Google. Sorry, bukan ke apa, bukan ke sana, bukan ke apa tadi saya bilang, Simpang Pamoyanan, bukan, sorry sorry, salah, ke Jalan Cisinga. Kok jadi ke Simpang Pamoyanan, itu tujuan saya gitu nanti, tapi ini saya arahkan ke Jalan Cisinga gitu, dan sekalian saya kasih kasih lihat gitu, ini loh Jalan Cisinga loh, gitu, yang menghubungkan Ciawi, Ciawi Tasikmalaya sana ke Singaparna gitu. Nah itu ya kurang lebih tadi 9,7 kilometer lagi ya, atau sekira perkiraan waktu tempuh menurut si Mbak Google 18 menit. Kita udah sampai di kawasan itu gitu. Ini kok banyak sekali ya lubang-lubang. Repot. Kita susul dulu deh mobil ini dikit. Waduh, di depan juga lubang-lubang. Aduh, aduh, baru ngomong. Aduh. Pas di tengah lagi mau nyusul, kecil tapi dalam. Repot. Oke, dan nanti kita lanjut deh ke dianya ya. Tuh lihatin dulu. Aduh, aduh. Lubang. Kita lanjut nanti videonya ya. Gue balok tapi nggak jualan. Di depan ini udah Jalan Cisinga ya. Cisinga itu adalah tadi Ciawi Singaparna. Jalan lingkar Ciawi dan Singaparna. Ih, kok ini jelek banget.
Oh, cuma ini doang. Nah, ini Jalan Cisinga. Ah, ah. Oke, kita lanjut ya. Lanjut ya kakak. Oke, buka pisau dulu, biar asik. Oke. Oh, berarti betul ini. Saya mengarahkannya ke Ciawi, tampaknya. Dan menurut perkiraan Mbak Google ini, waktu tempuhnya 14 menit lagi atau sekitar 7,7 kilometer lagi. Oke. Nah, inilah jalan Cisinga, Ciawi, Singaparna, ruas jalan provinsi yang di apa namanya dibangun untuk membuat mempersingkat waktu tempuh ya, menuju atau menghubungkan Ciawi ke Singaparna. Jadi kalau orang Ciawi mau ke Singaparna tuh nggak perlu mutar dulu ke sana ke Tasikmalaya gitu. Maksudnya gitu. Wih, ini ramai. Ramai. Alhamdulillah. Jalan di Singa. Ciawi Singaparna. Asik. Oh, pernah sih jalan ini apa? Bagus ya. Saya tuh dulu waktu saya tahun berapa ya? Pokoknya saya tuh sempat deh nyoba untuk pertama kalinya ketika jalan ini udah betul-betul tersambung gitu ya. Di acara apa ya? Sama itu waktu itu juga kalau nggak salah pengecekan jalur mudik ya. Eh, saya bareng sama dinas perhubungan provinsi Jawa Barat diajak meliput juga ya, ya. Jadi lupa saya tahun berapa. Ini bagian-bagian tertentu ada yang rusak tuh. Berikan, liatin, wih, nggak tanggung. Kalau istirahat, kalau istirahat itu jalan tiga, wah saya tahu berapa. Tapi yang diambil kebijakan oleh pemerintah provinsi untuk membuat jalan tembus ini, tentu saja saya punya keyakinan satu ada kebutuhan rakyat ya. Jadi warga Singaparna ataupun Ciawi itu membutuhkan jalan ini, jika diperjuangkanlah jalan ini. Kedua memang kebutuhan untuk kebutuhan untuk masalah lalu lintas juga gitu. Nah, jadilah jalan ini, jalan Cisinga, jalan lingkar Cisinga. Tuh, udah rusak lagi ya. Ini kayaknya ada aspal tuh hancurnya sama air gitu. Kayaknya ada banjir atau apa ya? Atau mungkin karena ada kendaraan berat gitu. Kayak truk-truk itu yang ngangkut pasir-pasir kalau saya nggak tahu juga sih. Itu di sebelah nggak kelihatan deh berkabut kawan. Nah ini nih.
Bentar ya, kelihatan nggak? Tuh di sebelah kiri saya sebetulnya itu Gunung Galunggung tuh, tapi ketutupan awan. Ini banyak tambang-tambang ini pasir ya, pasir tuh, pasir dan batu. Nanti kita lanjut ya videonya kalau sebentar dulu sebentar. Nah ini. Lihat ya, objek wisata Galunggung. Nah itu ke sebelah kiri, ke Tasikmalaya itu ke kanan ini. Nah ini ke Galunggung ke sebelah sana tuh. Ini kurang lebih 4 kilometer ke Galunggung. Untuk ke arah kiri sana. Oke. Nah, ini kita ke arah Cisayong berarti. Betul ya Cisayong. Tuh. Itu Cisayong tuh. Jauh lah. Nah, Jambi Singaparna. Nah, kita lanjut nanti deh videonya ya. Nah, ini sisi lain dari Jalan Cisinga ya yang mengarah langsung Ciawi ini. Bisa dilihat ya kayak gimana tampangnya. Cuacanya mendung dia. Kalau cerah ini aduh asik banget. Nah, di atas ada jembatan air. Itu air ya, air bersih. Dan ini jembatan jalan. Oke. Nah, ini asik ya. Jadi sayangnya memang nggak tahu nih kalau saya nggak pernah sih coba malam ya. Tapi kalau lihat dari apa eh lucu tuh arah dari apa namanya sisi kiri kanan jalan kayaknya nggak ada PJU ya. Iya nggak sih? Iya bener nggak ada tuh. Berarti eh, malam nggak ini nggak asik ini kalau malam mah. Biasanya gelap nih. Cuma ngandalin penerangan dari kendaraan kita aja nih, dari motor atau mobil kita ataupun dari bangunan-bangunan yang ada di sekitar tadi ya. Tapi kan itu nggak rata. Nah kayak gini kan nggak ada bangunan, sebelah kiri tebing gitu. Oh, ya nggak sih. Tapi overall ya asik lah. Ini adem cuacanya, alhamdulillah. Ya mendung gitu. Jadi coloringnya nggak main nih. Sawah-sawahnya jadi pengen beli ini punya gitu sepetak bidang tanah, satu petak buat sekedar jadi saung terus nongkrong kan, bikin bikin tempat-tempat kopi gitu, atau bikin balong ya, balong balong kolam lah, nah kolam pemancingan ada saungnya. Oh ini udah banyak. Oh keren ya, sebelah kiri itu. Aduh, nah, nggak ada ya PJU tuh. Jadi artinya memang pure mengandalkan mungkin catatan penting ini nanti yang ya kelak siapa tahu mau pemerintah provinsi Jawa Barat atau sama Kabupaten Tasikmalaya ini diperhatikan. Tapi kan ini status jalan milik provinsi ya, jadi artinya ya mungkin pemerintah provinsi Jawa Barat lah. Tuh lihat nih, ini mantap. Ya kafe lucu. Tuh kalau ada lampu akan lebih menarik.
Tarik lagi. Mana bos? Nerbangin drone ini kayaknya asik ya. Kalau saya punya, saya terbangin. Nah, ini baru kelihatan dari APJU nih, satu nih. Depan nih. Oh, APJU. Satu. Solar cell. Tapi kayaknya kalau orang sini sih oke-oke aja sih ya kayaknya kalau malam ya. Lewat sini. Jalan sini kan. Ini langsung ke Ciawi ini kita ini. Tembusnya. Oh, ini. Uhu. Asik ya. Oh. Yuhu. Bagian tadi aja lah yang agak perlu diperhatiin lah. Ini juga sebetulnya ya, tadi sih yang mirip-mirip ini ya ikan nagrek ya. Iya nggak sih? Tuh, liatin. Anjoy. Asoy ya gue. Berarti dulu lah dikit ini pacaran berarti. Nah, udahlah. Lanjut. Asik foto-fotoan dong. Enggak, di singa. Halo. Nanti kalau udah nyampe Ciawi kayaknya kita berhenti. Saya harus laporan. Woi, keren ya. Saya roll dulu aja deh, jangan di berhentiin. Buka visor, mudah-mudahan nggak keganggu nih ke mic intercomnya. Karena angin ya, buat hempasan angin, hembusan, hempasan. Udah mulai ramai nih, sudah mulai mendekati. Bergelombang. Yuhu. Asik. Yuhu. Asik. Hati-hati, beware. Jadi, itu udah jajaran itu gentong di sebelah sana. Malangbong apa gentong itu apalagi. Nampak dari kejauhan gitu barisan pegunungan. Enjoy ya. Jalannya anjoy. Lihat ini nih, lap. Bener ini, harus pakai drone. Tuh sebelah kanan tuh. Dan pengumuman calon Bupati Tasik yang merusaknya. Lagi-lagi baliho politik merusak estetika pemandangan. Aduh, kacau. Asik, pakai street light. Emang nggak asik ah, kalau menurut saya. Sopirnya pakai helm, masa ceweknya di belakangnya berkerudung nggak pakai helm? Nggak asik, ya nggak sih? Pakai helm Kang, itu istrimu atau pacarmu itu, aduh. Oh, kayaknya banyak yang suka seberang sprint ini, ya, kayak balapan kayak gitu ya. Kayak yang barusan. Saya sih pengen enjoy, nggak pengen kabur. Itu lihat aja tuh,
kecepatannya juga nggak nyampe 60, paling maksimal 60, ya dikit-dikit 80 mah nggak apa-apa lah sekali kalau ngejar itu, ngejar isi waktu. Tuh kalau pakai yang barusan tuh kayak street glide gitu atau road glide tuh ya, street glide kan ya, nggak perlu kencang juga, dia mah tenaganya gede, powernya gede, sekali bukaan gasnya aja mungkin bisa langsung tiba-tiba 60 km per jam. Kan 60 km per jamnya dia beda banget sama 60 km per jamnya si Pato nih, jauh banget. Cuma nggak suka aja kenapa cewek nggak pakai helm, itu aja sih. Lu kapan ketemu bang nggak suka urusan gua, cewek-cewek gua. Iya sih, cuma iya ya. Nah ini oh ternyata dia pakai helm, sorry, helmnya helm yang itu. Aduh mohon maaf, saya udah berburuk sangka mbak dan masnya, akang mas tetehnya, mohon maaf banget ya. Helmnya helm yang apa sih namanya, lupa lagi tuh, yang kayak tempurungnya Uya tuh, kayak tempurung itu burung buka, nah kayak gitu. Tadi saya kira itu soalnya motifnya sama banget sama ininya, kerudungnya. Asoy ya, aduh. Tuh sini ada banyak tempat makan juga sih, makan lihat pinggir sawah gitu kan, tuh asik banget deh. Wow, hati-hati, ini agak-agak lain nih jalannya. Nah, ada pom bensin juga di sini. Jadi jangan hariwang alias jangan khawatir. Nah ini udah mulai agak-agak buruk nih, nggak kayak tadi aspalnya. Ada Indomaret juga tuh, kalem. Nah kayak kami. Gerol aja dulu ya. Oh iya ya, udah deh ini nggak asik sih jalannya aspalnya. Sebetulnya bentar lagi nyampe nih Jawi, atau mau di roll aja sampai Jawi ya. Oke, roll. Baik. Ini paling males sih, gue udah lagi enak gitu ya, narik gas, buka gas gitu. Tiba-tiba di depannya di jalan-jalan kayak gini, ini udah nggak, ancamannya tuh mengancam, sangat sekali mengancam. Satu pelak, dua bak, tiga shock breaker ya, kaki-kaki depan ya, shock breaker depan. Ada tuh kecil tapi dalam tuh, aduh. Nah itu hamparan pegunungan atau bentangan ya, hamparan pegunungan di depan udah kelihatan ya, yang menandakan kita sudah semakin mendekati Ciawi. Ini agak-agak sedikit nggak rata jalannya, lubangnya gede, dalam pula. Dan kalau ngejeduk itu main tuh kacau udah tuh. Ini banyak perpotongan ya ke jalan-jalan kecil, jalan-jalan desa yang ke komplek-komplek
atau perkampungan atau permukiman warga gitu. Tapi asik loh tuh lihat, kayaknya betah gitu, nyaman, adem. Awas perbedaan permukaan jalan. Oke. Seperti inilah. eh jadi balik lagi ke topik awal tentang perjalanan arus mudik, jalur-jalur mudik balik. Alhamdulillah ya sampai dengan eh, hari ini, khusus on jalur selatan, ya khususnya dari jalur selatan ya dari Nagrek sampai dengan ke Malangkong sampai dengan Gentong itu minim insiden ya. Hanya memang tadi atau kemarin ya, saya lupa. Kemarin malam mungkin ada informasi itu ada kecelakaan yang melibatkan PO Bis Budiman sama satu minibus ya. Saya lupa itu apa Avanza atau apa itu. Nah itu yang baru saya dengar untuk di jalur itu ya, sepanjang penyelenggaraan atau periode arus mudik 2024 ini. Nah selebihnya meskipun ada sempat kepadatan serius, tapi selebihnya jika dibandingin ini, kalau boleh jujur nih, dibandingin dengan tahun lalu, tahun ini jauh lebih baik dari aspek penyelenggaraan dan aspek pengamanan. Nah ini kita udah nyampe simpang Ciawi, bahkan petugas juga sudah ada di sini nih, di lokasi ini. Ini udah masuk Polres Tasikmalaya Kota. Saya istirahat dulu di sini ya. Pak, ikut mendarat dulu Pak. Oke. Ya, teman-teman balik lagi sama saya ya. Tadi saya sempat berhenti ya, begitu keluar dari Cisinga dengan simpang Ciawi atau dikenalnya namanya simpang Panyesehan. Nah, sekarang ini saya jalan lagi mengarah dari Ciawi menuju ke arah Gentong ya. Ini apa tuh? Menuju ke arah Gentong. Untuk selanjutnya kita akan mengarah ke Kota Bandung. Tapi ya ini jalurnya seperti ini nih, coba lihat. Saya mengarah ke Kota Bandung atau ke Gentong gitu. Sementara yang sebaliknya, nah itu para pemudik juga tuh. Relatif ramai lancar atau aman lancar ya. Nggak ada sesuatu yang apa katakanlah spesial begitu. Jadi artinya ya saya nggak akan ngerekam terlalu banyak ya. Untuk edisi saya closing aja di sini gitu. Bentar, saya menepi dulu sedikit. Oke. Jadi untuk edisi apa namanya? Edisi ngabuburit edisi khusus arus mudik ya. Saya cukupkan atau saya akhiri di sini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kemudian juga ada hal-hal yang ternyata salah begitu, ada yang menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Sekali lagi mohon dimaafkan lahir batin karena besok Idul Fitri, dan sepertinya memang juga teman-teman ketika melihat video ini sudah masuk Idul Fitri 1445 Hijriah. Jadi mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin. Sedih ya? Tapi sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Semoga nggak jenuh, dan saya minta maaf juga kalau videonya panjang-panjang mulu gitu. Silakan kalau memang merasa kepanjangan tonton seperlunya aja, tapi kalau memang merasa ingin ditonton semuanya, terima kasih banget gitu. Jangan lupa like,
and subscribe. Dan kalau memang membantu video ini, mohon di-share juga ke teman-teman lainnya gitu yang belum mendapatkan informasi tentang channel saya ini supaya terus bisa berkembang dan saya ini semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.